Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, Bu Guru berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan baik dan selalu sehat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di video pembelajaran ini, mari kita awali dulu dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema yang ke-7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Dengan subtemanya yang kedua, peristiwa kebangsaan seputar kemerdekaan. Di dalam subtema yang kedua ini, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali. Seperti yang sudah kita pelajari di video pembelajaran yang lalu, bahwa benda dapat mengalami perubahan wujud. Dan di sini kita akan melihat kembali bahwa perubahan wujud benda itu dapat kembali. Nah, wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalkan air yang membeku menjadi es, atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang yang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Nah, kita bisa lihat di gambar. Air yang dimasukkan ke dalam freezer dalam waktu tertentu itu akan menjadi es yang biasa kita kenal dengan es batu. Di sini terjadi perubahan wujud membeku. Lalu es di dalam freezer kita keluarkan, lalu kita diamkan di ruang terbuka. Apa yang akan terjadi? Iya, betul sekali. Es perlahan-lahan akan mencair. Dia akan berubah wujud menjadi air. Lalu apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Iya, ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan wujud tersebut. Yang pertama, perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contohnya, perubahan wujud benda adalah proses menguap, mencair, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitarnya, atau sengaja kita panaskan maupun sengaja kita diamkan. Yang ketiga, proses membeku, mengkristal, dan mengembun itu terjadi karena benda-benda berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitarnya. Didinginkan sehingga dapat berubah wujudnya. Nah, contohnya tadi ya, es batu. Es batu yang disimpan atau didiamkan misalkan di ruangan terbuka atau di atas meja, itu akan mengalami yang namanya mencair. Kenapa? Karena es batu tersebut menyerap kalor. Nah, yang berikut selain faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan, kita juga akan melihat, kita juga akan mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor
dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Misalkan dalam pembuatan minyak wangi dari bunga atau minyak wangi yang bahannya berasal dari bunga. Nah, kita bisa melihat di bagian di layar itu ya anak-anak ya. Nah, di sini tahap yang pertama, saat dipanaskan, air rebusan bunga itu akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya apa? Iya, betul sekali. Airnya akan menguap. Uap air yang terbentuk itu kemudian dicampur dengan air dingin. Langkah yang ketiga, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor dan menyeimbangkan suhu. Apa yang terjadi? Iya, terjadilah proses mengembun. Hasil dari pengembunan uap air tersebut itu dinamakan dengan minyak wangi yang mungkin kita gunakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitulah proses yang terjadi saat pembuatan minyak wangi atau parfum yang bahan utamanya itu adalah rebusan air bunga. Nah, anak-anak, dari zaman dulu pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu juga memanfaatkan hal tersebut karena mereka melakukannya dengan cara yang alami. Nah, di dalam perjalanannya di seputar kemerdekaan kemerdekaan bangsa Indonesia, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa saja? Yang pertama itu ada pembentukan BPUPKI. Ada yang masih ingat apa itu BPUPKI? Ya, betul sekali ya. Lalu apa yang dilakukan? Nah, pada saat pembentukan BPUPKI itu ada seorang tokoh yang kita kenal yang bernama Jenderal Kumakichi Harada. Dialah yang membentuk BPUPKI atau dikenal dengan nama Dokuritsi Jumbi Kosakai, di mana BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. Lah, yang menjadi ketuanya itu adalah Soekarno sendiri, yang merupakan siapa? Iya, betul sekali, presiden pertama kita. Nah, anak-anak, setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, masih banyak juga peristiwa-peristiwa lainnya. Misalkan itu adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan muda itu tidak setuju dengan golongan tua. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menculik Soekarno dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa mereka menculik Soekarno dan Hatta? Ya, agar Soekarno dan Hatta lebih fokus dan tidak
tidak terpengaruh oleh pemikiran atau pendapat lain. Jadi Soekarno dan Hatta itu diminta untuk fokus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia akhirnya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi setelah Indonesia diproklamasikan, itu masih banyak juga perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Antara lain itu ada peristiwa 10 November 1945, di mana pada tanggal tersebut terjadi pertempuran yang sangat sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Dan peristiwa 10 November tersebut itu dipimpin oleh seorang tokoh nasional yang bernama Bung Tomo, di mana Bung Tomo sempat berpidato. Ia membakar semangat rakyat Surabaya untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Peristiwa yang kedua itu ada peristiwa Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai dengan 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah, sesuai dengan nama pertempurannya, pertempuran Ambarawa. Yang berikut peristiwa yang sangat terkenal juga itu adalah Bandung Lautan Api. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan itu dibumi hanguskan, dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, anak-anak, ternyata perjuangan para pahlawan kita, perjuangan rakyat Indonesia itu sangat melelahkan. Sudah banyak sekali yang dikorbankan oleh mereka. Namun masih banyak perjuangan-perjuangan lain yang terjadi saat itu. Selain itu, kita akan melihat kembali proses pembentukan NKRI. Nah, setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, tadi dijelaskan terbentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan yang diketuai sendiri oleh Insinyur Soekarno. Adapun tugas-tugas dari PPKI yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas yang kedua itu melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Tugas yang ketiga itu adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Wah, cukup melelahkan ya. Jadi anak-anak di rumah juga harus berjuang. Mungkin kita tidak berperang, mungkin kita tidak berjuang melawan para penjajah, tetapi tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Caranya bagaimana? Ya kita belajar dengan tekun, kita menoreh prestasi, kita harus menjadi seorang warga negara yang baik, kita bisa mengisi pembangunan-pembangunan di segala bidang. Nah,
yaitu adalah tari kreasi daerah. Tapi di sini kita akan belajar tentang pola lantai. Ada yang masih ingat apa itu pola lantai? Iya, betul sekali. Pola lantai itu merupakan perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Para penari itu menggunakan pola lantai agar apa? Iya, betul sekali. Agar tariannya terlihat lebih menarik. Nah, pola lantai itu dibagi menjadi beberapa beberapa pola. Yang pertama itu ada pola lantai vertikal, di mana para penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tari daerah yang menggunakan pola tari ini adalah tari Yosepan dari Papua. Anak-anak bisa browsing di internet ya, bagaimana sih tari Yosepan tersebut. Lalu pola lantai yang berikut itu adalah pola lantai horizontal, di mana para penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contohnya itu ada pada tari Saman, tari dari Aceh. Nah, yang ketiga itu ada pola lantai garis melengkung, di mana para penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Contoh tariannya itu adalah tari Rejang Dewa dari Bali. Yang keempat itu ada pola lantai diagonal, di mana para penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya itu ada pada tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian. Salah satunya tadi tarian tersebut, di mana tarian sendiri itu menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Nah, anak-anak bisa melihat di situ ada yang namanya tari kancet dari Kalimantan. Lalu ada tari cakalele dari Maluku, di mana tarian daerah tersebut itu memiliki makna kepahlawanan. Misalkan tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Berikut kita akan melihat pola lantai yang sesuai dengan irama lagu. Salah satu tari tradisional Indonesia adalah tari Jaran Kepang. Tari Jaran Kepang itu merupakan tarian yang berasal dari daerah Jawa. Biasanya ditampilkan bersama dengan Reok Ponorogo. Tari Jaran Kepang itu mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang untuk merebut kekuasaan dengan menggunakan kuda dan memegang senjata di tangannya. Nah, anak-anak, di video pembelajaran kali ini itu saja yang Bu Guru bisa sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu sedikit belajar anak-anak di rumah. Dan Bu Guru selalu berpesan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatannya. Walaupun kita belajar dari rumah, anak-anak harus tetap